Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti saya sampaikan atas waktunya, atas kesediaannya kepada saya dalam wawancara kita hari ini seputar terkait masalah dalam pembelajaran hubungannya dengan siswa, nggih Pak nggih. Nggih. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan Pak tentang profil jenengan, tentang riwayat pendidikan atau pekerjaan Pak. Nama saya Muhammad Mukti Masuri. Ya. Untuk pendidikan yang pertama dari MI Nurul Rohmah, kemudian MTS N Sidoarjo, kemudian Madrasah Alia Negeri, kemudian saya lulus dari S1 Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk riwayat pendidikan, saya berada di MTSNU Sidoarjo dari tahun 2017 sampai sekarang menjadi guru BK di MTSNU Sidoarjo. Terima kasih Pak Mukti. Kita langsung mulai saja ya Pak ya, tentang eksplorasi penyebab masalah yang hubungannya dengan siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan pengalaman Pak Mukti selama mengajar ya, kira-kira ada gak masalah tentang hubungannya dengan siswa, apalagi yang siswa berkebutuhan khusus. Misalnya, kalau dari pengalaman saya itu kan banyak siswa, bukan banyak, ada beberapa siswa yang sulit memahami materi karena memang dia belum bisa membaca atau belum bisa berhitung. Apa Pak Mukti juga mengalami hal yang sama, Pak? Untuk saya sendiri, ada beberapa siswa yang saya jumpai memang kemampuan membacanya kurang atau dia bahkan kesulitan membaca. Ya, hal itu juga termasuk dalam anak yang berkebutuhan khusus, yakni kesulitan belajar khusus. Bisa jadi penyebabnya karena ketika kecil dia kurangnya gizi atau makanan yang dimakan sehingga perkembangan otaknya atau kemampuannya kurang. Makanya ada beberapa siswa itu yang membacanya kurang, lambat, dan bahkan ada yang kesulitan membaca. Jadi dia di kelas itu dikasih tugas, dia dibantu dengan teman sebangkunya untuk masalah membaca. Seperti itu. Kira-kira hal lain, Pak? Mungkin penyebab lain kenapa anak tersebut jadi kurang membaca, barangkali dari lingkungan di kelasnya atau di rumah atau dari gurunya mungkin barangkali, Pak. Ketika itu saya pernah bertanya pada, mohon maaf, anak ini tinggal di panti. Ya, dari keterangan pengasuh pantinya, anak ini memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya tempat tinggalnya sangat-sangat tidak layak atau di bawah jembatan dan sebagainya. Sehingga untuk masalah makanan yang sehari-hari sebelumnya dia sebelumnya bukan di panti itu sangat kurang sekali, sehingga menyebabkan anak tersebut perkembangan otaknya atau perkembangan kemampuannya kurang karena asupan gizi tadi kurang. Seperti itu. Kalau misalnya masalah itu, Pak, misalnya masalah motivasi dari orang tua, barangkali tentang kepedulian orang tuanya agar anak itu bisa membaca atau berhitung lah, misalnya mungkin kurang motivasi. Biasanya kan kalau orang-orang yang istilahnya ekonominya kurang kan mungkin ada beberapa yang kurang memperhatikan proses pembelajaran anak. Istilahnya bahasanya gak ngereken, nggih. Untuk anak tersebut sendiri yang kemampuan membacanya kurang, itu dari panti itu anaknya memang diberikan pelatihan khusus, dipanggilkan guru ya untuk melatih anak itu membaca. Kemudian dari sekolah itu juga beberapa kali guru juga memberikan latihan membaca khusus untuk anak tersebut, sehingga diharapkan anak tersebut kemampuan membacanya bisa lebih baik lagi di kelas selanjutnya nanti.
Gitu. Sekarang anak itu insya Allah kelas 2. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, tentang masalah hubungan antara guru dengan siswa. Kalau kita lihat mungkin pengalaman saya juga pengalaman Pak Muti, kan kadang ada anak-anak itu yang over, yang terlalu berani sama guru. Tapi juga ada anak-anak yang istilahnya kurang berani sama guru, entah itu dia malu atau hal yang lain. Bagaimana menurut tanggapannya Pak Muti? Untuk masalah hubungan anak dengan guru di kelas itu bermacam-macam ya. Kadangkala anak itu ada anak itu yang tipe belajarnya dengan cara diterangkan saja. Ada juga anak itu yang lebih menarik belajarnya melalui media-media seperti media elektronik, seperti video atau gambar dan sebagainya. Mereka lebih senang dengan media seperti itu. Jadi ketika guru hanya menerangkan kemudian mengasihkan tugas, mereka kurang ada rasa ngerekennya atau memperhatikannya. Tapi ketika guru tersebut diselingi dengan memutarkan video, kemudian gambar, dan sebagainya, mereka sangat senang sekali. Itu yang saya perhatikan di kelas. Jadi anak-anak itu kalau hanya sekedar diberikan materi, kemudian penjelasan, itu kurang menarik bagi anak-anak. Anak-anak sekarang kan lebih ke media sosial, kemudian gambar, video, dan sebagainya. Terus kalau masalah Pak, tentang anak yang berani bertanya atau tidak itu, barangkali Pak Muti juga merasakan gitu, ada anak yang nggak terlalu berani lah sama gurunya, berani untuk bertanya. Kalau misalnya kita jelaskan, anaknya nggak ngerti atau kurang paham terhadap materi, diam saja, nggak berani bertanya, nggak berani mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana menurut pendapat Pak Muti? Beberapa anak memang ada yang malu bertanya, karena beberapa anak itu kepedulian atau kepercayaan dirinya kurang pada beberapa hal. Terus ada juga anak yang sangat gemar bertanya karena rasa ingin tahunya banyak. Karena dia merasa apa yang dia dapatkan dari guru itu kurang. Tapi ada anak yang lebih suka bertanya kepada temannya sendiri. Karena cara menerangkan guru dengan cara menerangkan temannya kan beda-beda. Ada anak ini yang diterangkan guru nggak ngerti, tapi ketika diterangkan sama temannya dia bisa paham dan juga mengerti, seperti itu. Kalau yang anak tadi nggak berani bertanya, katakanlah kan ada anak itu sama guru nggak berani sama bertanya, kayak tadi katanya Pak Muti juga sama teman juga nggak berani bertanya. Apakah siswa tersebut itu masuk dalam golongan introvert, Pak? Mungkin dalam bahasa jenengan guru BK ya. Barangkali ada penjelasan lebih lanjut tentang orang yang introvert atau tertutup lah istilahnya. Iya, untuk masalah introvert biasanya anak itu memang suka menyendiri ya. Terus jarang berinteraksi, sehingga kalau untuk interaksi dengan gurunya dia kurang. Makanya dia tidak berani bertanya, mungkin karena dia menganggap gurunya menyeramkan atau menganggap gurunya jahat. Ya. Kemudian ada juga guru itu yang ketika ditanyai dia malah balik nanya sendiri. Kamu tadi nggak mendengarkan dan sebagainya, seperti itu. Memang ada ya Pak yang introvert seperti itu ya. Kalau introvert itu kalau misalnya guru itu dari gurunya tadi seperti yang Pak Muti ungkapkan berarti dari faktor eksternal. Kalau anak yang termasuk introvert dari dalam faktor internalnya itu Pak, gimana? Memang ada rasa kurang percaya diri gitu kan? Itu tadi bisa jadi dia komunikasi dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya itu kurang. Jadi orang tua di rumah kurang komunikasi dengan anaknya sehingga anaknya lebih menyendiri atau lebih suka dengan HP ataupun melihat media sosial dan sebagainya, sehingga komunikasi dengan orang tua atau guru atau temannya itu tidak ada, sehingga dia rasa percaya dirinya kurang. Karena kan beda orang yang sering ngobrol sama teman sama orang yang tidak pernah ngobrol sama teman, pasti komunikasinya beda.
Terus itu Pak Muti, kalau ada anak-anak yang terlalu diam gitu ya, istilahnya kurang berinteraksi dengan guru, dan orang tua, dengan siswa, berpengaruh nggak terhadap hasil belajar? Kalau menurut pendapatnya Pak Muti berdasarkan hasil pengalaman mengajar selama ini? Untuk menurut saya ya berpengaruh, karena kita manusia kan butuh sharing atau butuh teman berbicara Hmm. ketika kita mengalami suatu masalah. Kadang anak itu belajarnya hasil belajarnya kurang karena tidak ada yang menemani dia belajar atau dia juga tidak ada teman untuk belajar. Jadi ada anak itu yang misalkan dikasih PR, dia tidak ngerti, dia tidak pernah ngomong sama teman-temannya, dia merasa malu untuk bertanya. Hmm. Makanya ketika dia tidak bisa ya sudah, dia diam, nggak berani bertanya pada temannya. Seperti itu. Itu kan juga berpengaruh pada proses pembelajaran atau hasil belajar Hmm. yang dia dapatkan nanti. Oke. Mungkin gini maksudnya Pak Uti, nggih. Orang anak itu kalau misalnya enggak pernah jarang komunikasi sama teman, guru, itu kan kalau ada materi yang kurang dipahami, itu kan nggak mau tanya. Ya, Oke, jadinya nggak bisa ngerjakan lah istilahnya, nggih. ya, Oh gitu. mantap. Nggih, nggih, nggih. Terus pertanyaan terakhir Pak Mukti, nggih, selaku guru BK. Biasanya kan kalau kita kelas 7 atau kelas 9 kan ada pertemuan wali murid untuk Oke. istilahnya komunikasi lah antara guru atau pihak sekolah dengan pihak orang tua. Gimana menurut tanggapan Pak Muti? Kegiatan seperti itu adakah pengaruhnya terhadap proses pembelajaran nantinya, Pak? Menurut saya kegiatan seperti itu ada pengaruhnya karena setidaknya orang tua tahu anaknya di sekolahan itu seperti apa. Ya. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan anaknya di sekolah itu nanti ke depannya atau selanjutnya bagaimana dan sebagainya. Karena sekarang orang tua itu kebanyakan mereka sibuk bekerja Hmm. dua-duanya. Sehingga ketika pulang sekolah orang tua sudah capek Hmm. dengan pekerjaan sehari-harinya sehingga tidak ada komunikasi dengan orang tua. Bahkan ada yang orang tua yang tidak menanyakan anak itu dapat PR atau enggak di sekolahan karena mereka sudah capek bekerjanya. Iya. Pulang langsung istirahat. Besok paginya kerja lagi. Jadi anak kurang ada ikatan atau komunikasi dengan orang tua terkait pembelajaran yang ada di sekolahan. Hmm. Iya. Iya, kadang itu saya itu merasa pengalaman jadi wali kelas. Kalau kita nggak telepon, nggak ngasih tahu perkembangan anak ke orang tua, itu kan nggak ada orang tua yang telepon dulu tanya perkembangan belajar anaknya itu gimana, itu Pak Muti ya. Ya, Oke. Barangkali jenengan pernah nggak pengalaman sebagai guru BP ditelepon sama orang tua tanya tentang perkembangan anaknya, tentang proses pembelajaran, Pak? selama ini ada juga beberapa orang tua yang telepon perkembangan anaknya, tapi kebanyakan orang tua ketika anaknya ada masalah di sekolahan mereka tidak tahu kecuali guru wali kelas atau guru BK menelpon bahwa anaknya ada masalah. Hmm. Oh iya, tapi masalahnya hubungannya sama yang non akademik lah istilahnya Pak ya. Bukan masalah Iya, akademiknya ya. ya. Oh, oke, oke. Oke. Terima kasih Pak Mukti Terus, atas penjelasannya dan waktunya. Mohon iya, maaf sudah sami-sami, mengganggu. Cukup sampai sami-sami situ. Bu Nurin. Oke. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Bu Nurin? Sampun. Sudah jelas sekali Pak Mukti. Terima kasih nggih Iya, Pak atas waktunya dan kesediaannya. Mungkin kalau kita di sekolah bisa sharing lagi barangkali pas ada waktu jenengan nggih. iya, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam.